Dimanapun kita berada, kita tidak akan pernah sendiri. Mereka pun juga ada bersama dengan kita, nampak ataukah tidak, terasa ataupun tidak. Mereka selalu ada. Mari kita bercerita tentang mereka hanya di Bita TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya Bita. Dimana lagi kalau bukan di Bita TV. Wah, ceria banget ya hari ini ya. Oke. Hati awalnya cerita tapi nantinya Hari ini Bita senang banget karena bisa kumpul-kumpul lagi dengan teman-teman Bita, apalagi ketambahan personil baru ya. Apa kabar hari ini Kanjeng Mami, KKO sama siapa personil baru namanya? Saya Putri. Oh iya, gimana kabarnya hari ini Putri? Alhamdulillah baik semua ya. Sehat Masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung mau bercerita. Kalau kemarin kita udah dengerin cerita dari KKO, sekarang kita mau dengar ceritanya dari Kanjeng Mami. Oke. yang pastinya seru banget, serem banget, dan sekali Pengalaman lagi pribadi. ya. Dan sekali lagi Bita ingetin, sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa klik like, share, komen, dan Subscribe. oke, silakan bercerita. Oke. Firstly, aku mau cerita rumahku yang depan. Sebelum aku nikah, memang aku suka sendiri sih, suka di kamar sendiri. Cuma waktu ini aku lagi nonton TV bareng keluarga, aku tidur di ruang tengah, kamar tengah. Ya, di kamar tengah itu pas di depan TV, jadi aku tiduran di kamar tengah sambil agak ngantuk-ngantuk gitu. Dan kalian tahu, aku dicekek sama genderuwo yang tangannya gede banget dan berbulu. Tapi itu bukan dari kamarku, memang dari sumur rumah sebelah. Memang dia tempatnya di situ. Biasanya yang pernah dilihatin kakakku yang nomor 1 pernah dilihatin sambil rokokan gitu. Aku bener-bener dicekik, nggak bisa nafas, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa manggil-manggil. Padahal aku aku sadar. Terus aku baca surat Al-Fatihah 5 kali sama ayat kursi 5 kali, baru itu dilepas. Beneran, tapi kelihatan tangannya aja. Dari jendela itu kelihatan tangannya aja, enggak kelihatan. Jadi kelihatan tangannya aja ke jendela gitu, terus nyekik aku. Nggak tahu itu kenapa kok dia sampai gitu loh ya. Terus aku baca itu Al-Fatihah sama ayat kursi itu 5 kali, terus udah dilepas. Setelah itu aku kabur. Tapi ke depan. Sebelumnya aku minta maaf ya kak ya. Pernah kan waktu itu aku malam-malam ya ke rumahmu. Itu di depan rumahmu kan ada pohon mangga. Nah di pohon mangga itu aku memang yang di depan rumahnya Kanjeng Mami, aku kebetulan itu lihat memang orang tinggi besar banget, tapi bukan kayak genderuwo gitu, nggak ada bulunya maksudnya. Yang genderuwo itu memang dari rumah sebelah, sumur rumah sebelah itu. Ya sebelah mana? Sebelah utara itu dah. Ya utara Kupas, dulu itu ada sumurnya. Dulu waktu aku masih sekolah itu ada sumurnya. Baru sekarang aja dia udah dibangunin sampai lalu sumurnya ditutup. Terus di rumah belakang juga sudah ada rumahnya, jadi nggak begitu ganggu gitu loh. Terus yang di rumah depan itu aku sering lihat kayak bayangan hitam cowok, tapi dia sering jalan dari pintu tengah kamarnya ibuku itu sampai ke apa ya, jalan kan di rumahku kan ada musola. Terus ada cepitan gitu ya, tempat buat naruh cucian sama setrikaan. Ya itu selalu di situ itu bayangan hitam laki-laki. Terus memang aku orangnya peka ya kayak gitu ya. Terus aku juga pernah, kalau itu sudah biasa aku, jadi
udah nggak begitu mengganggu. Terus aku yang ini aku nonton TV malam-malam, itu ya sempat gitu digangguin, kayak apa namanya, dianya itu ikut nonton TV gitu loh. Terus aku kan di depan TV ya selonjoran gini, habis itu terus aku masuk kamarku tak tutup. Ya namanya manusia ya, antara takut sama tidak Manusiawi takut lah ya. beneran kalau memang merinding, kita merinding dan bener-bener kelihatan nyata, terus otomatis jiwa takut itu terus keluar kan. Iya, betul. beneran Soalnya kadang aku juga gitu. terus ada juga kayak datang gitu Bi, Kayak ibu. dia enggak, ini kayaknya memang dia itu dipindah penghuni rumah yang rumahnya besar, ada kan di tempat rumah desaku yang rumahnya besar mau dibuat dipakai hajatan. Kayaknya itu penghuni yang situ dipindah. Jadi malam-malam gitu kayak mungkin keluyuran gitu ya. Aku itu denger suara mobil ditutup keras. Tak lihat, nggak ada sama sekali. Nggak ada orangnya. Nggak ada orang sama sekali. Terus di rumahnya kakakku itu dulu ada kuburan, katanya zaman dulu itu kuburan kuda. Rumah kakakku yang sebelah ibuku. Oh itu. Mbak Y. Depannya dulu itu ada kuburan kudanya Mbak. Jadi tiap malam jam 1 sampai jam setengah 3 itu bunyi kerincingan kuda. Dulu sempat aku ngira itu becak, tapi aku lihat sendiri nggak ada becak liwat, nggak ada apapun liwat. Terus aku tanya sama ibuku, Bu, aku kok setiap jam 1 malam sampai setengah 3 itu masih bunyi kerincing. Yang tak kira becak, mungkin becaknya orang ikan itu muat ke pasar gitu ya. Tapi ternyata memang nggak ada becak sama sekali. Itu yang di rumah depan. Kalau yang di rumah belakang yang sekarang aku tinggali itu ada sosok cewek. Dia itu cantik. Terus pertama kali aku lihat dia itu di depan kamar aku, di depan pintu kamar aku. Rambutnya segini, cantik banget, pakai baju putih, nggak kelihatan. Tapi dia itu datar. Datar itu kayak wajahnya itu datar gitu loh, nggak kelihatan sedih, nggak kelihatan apa gitu. Cuma dia pernah bilang sama aku kalau dia itu suka sama suamiku. Itu lewat apa? Lewat mimpi? Enggak nyata, aku memang itu pas tengah malam aku bangun lihat dia. Dia bilang, aku suka sama ini. Awan nunjuk gini ke suamiku. Langsung ngomong gitu, langsung nunjuk gitu. Besoknya lagi tetanggaku sebelah itu pernah dimimpiin sama cewek itu. Katanya tangannya yang jari ini putus. Cuma aku nggak pernah lihat dia yang tangan jari ini putus. Nggak pernah lihat dia. Jadi aku waktu kelihatan dia itu nggak kelihatan kalau tangannya itu ada yang cacat gitu loh. Dia dimimpiin katanya ini lagi cari seseorang yang dulu pernah nyakitin dia. Jadi dia itu kayak entah itu kecelakaan, entah itu dibunuh gitu. Mungkin pada zaman yang dulu waktu Sebelum ada kita penjajahan, gitu ya. waktu kan dulu waktu di zaman penjajahan kan nenek aku juga pernah ini cerita-cerita gitu ya. Zaman dulu kan memang kalau Cina, Jepang itu ya wes di sekeliling situ lah gitu, pernah ada gitu. Terus keponakanku sepupuku ya, keponakanku masih kecil, dia tinggalnya di Gresik, kadang di rumahnya neneknya budeku. Waktu masih kecil itu kan di depan rumahku ada pohon rambutan ya. Ya di atas pohon rambutan Ya dia kecil loh ya, nggak besar loh ya. di atas pohon rambutan dia itu kelihatan ini, dia itu hantu cewek itu. Yang pernah, yang suka sama suami. Habis maghrib itu dia ditakutin itu langsung nangis, nggak mau keluar dari rumah nenek. Yes, itu. Kalau untuk yang lihat memang aku sering. Waktu aku mandi pas maghrib pun juga pernah aku di ini. Enggak, ditungguin di depan kamar mandi. Cewek itu gitu. Oh, ini nampak ya gitu. Nampak banget gitu. Dia
dulu sering banget aku lihat. Lumayan untuk sekarang intensitas aku bisa melihat kayak gitu-gitu udah jarang sih. Itu kalau di rumah aku pribadi. Oh, pada dulu Mbak, entah itu apa ya Bi ya, aku juga nggak tahu sih Bi, entah itu bisa yang jaga rumahku itu bisa beralih-alih ini Wajahnya. beralih-alih wajah. Kalau yang aku lihat, tapi nanti ya aku masih gambari dulu karena tiba-tiba muncul aja gitu. Aku di pikiranku muncul 4 sosok, tapi aku mau ini dulu, mau gambar dulu. Soalnya kenapa aku bilang dia bisa berubah-ubah, dulu pembantunya ibuku pernah lihat sosok seperti ibuku. Kayaknya lebih muda kan, kayak pindah-pindah gitu. Enggak, itu kayak kan ada memang di rumahku belakang itu kan merinding aku. beneran aku merinding di apa namanya, di belakang rumah aku itu ada sosok nenek kakek dia pakai sorban, terus ada cewek itu. Aku kalau dijahatin sama orang, si kakek ini yang sudah dari dulu di situ itu yang benar-benar ngebantuin usir mereka. Soalnya pernah anakku nggak mau masuk rumah, nggak mau lihat rumahku, itu pernah karena ada sosok yang jahat bener-bener datang buruk rupa sekali, culek banget memang, kayak model kayak sejenis kayak ini loh, apa namanya, kayak sejenis kayak hewan ngerangkak, cuma wajahnya itu bener-bener buruk rupa. Bukan Mbak, kayak entah itu apa ya kalau manggil, entah itu genderuwo atau apa gitu ya, tapi ngerangkak gitu. Itu yang kayaknya datang dari orang gitu. Sampai anakmu takut Takut, nggak berani masuk kamar gitu. Aku sampai sempat marah-marah. Baru itu beneran, itu yang bantu aku, penghuni rumah aku yang pakai sorban itu beneran datang. Angin tuh langsung bus gitu sampai pintu rumah belakang, pintu tengah antara kamar itu ke belakang ke kamar mandi itu sampai kebuka. Beneran kayak gitu. Habis itu mungkin energinya nggak cocok gitu ya Bi? ya, Iya. memang itu diusir sama penghuni rumahku, itu diusir karena datang itu jahat gitu loh. Yang baru-baru ini ibuku sempat ada yang ngirimin, Iya. ada yang ngirimin sempet itu, dan ibuku itu ngomel-ngomel ngedumel gak karu-karuan sampai dukun mana yang mana bawakan ke sini. Aku nggak takut, aku nggak sampai ngomel-ngomel kayak gitu. Terus dipanggil lah, nggak tahu orang pinter itu kayaknya sih dia punya anak indigo, cuma anak indigo itu nggak bisa nyalurin gitu loh, tapi lewat bapaknya yang bisa nyembuhin gitu. Nah itu terus ibuku diobatin, aku yang disuruh wudhu. Keluar dari wudhu ini yang rasukin ibuku ini berusaha masuk ke aku, bener-bener dada ini rasanya kayak kepukul gitu loh, bek gitu loh. Dada Punggung punggung itu rasanya kayak kepukul, bek gitu. Terus aku tuh nggak tiba-tiba kayak nangis terus ketawa gitu memang, tapi dia nggak berhasil masuk ke aku. Setelah itu aku bener-bener kayak gimana ya, mataku